Shalom, selamat pagi seluruh SMP, Bintang Mulia, dan Tri Mulia yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita masih bisa berkumpul bersama untuk ibadah walaupun ada yang hybrid, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Hari ini, khotbah hari ini berjudul I want to thank God dalam Mazmur 111. Sebelum kita lebih jauh dan lebih dalam untuk membahas tema ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak lalu begitu saja, namun sungguh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan kami terus diingatkan akan kasih-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca pembacaan dalam Mazmur 111. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mazmur 111 berjudul Kebajikan Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijanjikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepadanya mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikiriminya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi dan baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 111 menggambarkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang bersyukur, kayaknya udah bosen ya. Ayo setiap hari bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah. Nah, tapi problemnya adalah manusia itu rentan sekali lupa terhadap sesuatu yang sudah biasa terjadi. Jadi terkadang kalau misalnya bilang, ayo bersyukur untuk hari ini. Nah kan hari ini juga saya bangun dengan sehat, yang sudah biasa terjadi. Jadi sepertinya kalau mau bersyukur untuk sesuatu yang sudah biasa terjadi, itu hal yang cukup kurang biasa gitu ya. Kadang lupa untuk mengucap syukur. Nah, saya pun sama seperti itu. Karena hari demi hari telah dilalui. Hari demi hari udah biasa aja dilalui. Kadang lupa untuk mengucap syukur untuk hari ini. Nah, tapi hari ini, bagaimana kita mau thank God, atau saya membawa ini sebagai bagaimana kita mau tetap atau still mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita mau tetap terus mengucap syukur walaupun di hari biasa kita, di hari yang biasa-biasa aja. Nah, bagaimana kita mau terus mengucap syukur di tengah keadaan yang mungkin biasa aja atau bahkan di tengah keadaan yang gak baik-baik aja. Nah, bagaimana kita mau still thank God gitu ya. Yang pertama adalah remember His blessing. Mari kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita ingat hari demi hari yang sudah kita lewati dan kita lalui. Kalau kita ingat kembali, kasih Allah itu ternyata begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang dilalui, ternyata kasih Allah itu gak pernah habis dalam kehidupan kita. Nah, tapi karena sudah biasa, terkadang kita udah gak kepikiran lagi dengan hal tersebut. Di dalam Mazmur 111 ayat 2 itu berkata, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki. Layak diselidiki. Diminta untuk kita ingat kembali, diselidiki kembali. Kebaikan Allah tuh apa aja sih dalam kehidupan kita sepanjang kita hidup?
layak diselidiki, layak untuk diingat kembali oleh semua orang yang menyukai dia. Layak diingat kembali, layak untuk diselidiki kembali kasihnya Tuhan untuk kita. Lalu ayat yang keempat berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Nah, biasanya kan kalau peringatan itu supaya apa? Kita remember, kita ingat kembali kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya jadi ingat satu kisah ketika saya mengunjungi keluarga yang cukup mapan gitu ya. Jadi di dalam rumah tersebut memang rumah yang termasuk golongan luar biasa gitu ya, golongan ke atas. Yang kalau foto keluarganya itu pasti fotonya nggak di dalam negeri gitu ya, di luar negeri. Nah, masalahnya adalah ketika saya berkunjung di sana bersama dengan keluarga saya, ketika duduk, yang pertama kali mereka ucapkan itu bukan ucapan syukur biasanya, tetapi keluhan. Bahkan ada sempat berkata kepada papa saya, bilang, kok Tuhan kayaknya jahat ya ke keluarga kami. Kayaknya problem demi problem terjadi. Kayaknya semua kebaikan Tuhan itu kayaknya nggak ada gitu di dalam keluarga kami. Karena usahanya bangkrut lah, anaknya tidak baik lah, dan lain sebagainya. Dia curhat kalau kayaknya Tuhan nggak sayang deh sama saya. Dengan dia curhat seperti itu, saya juga memandangi fotonya yang Tuhan izinkan untuk sampai ke luar negeri. Nah, kadang dengan hal yang mungkin satu kali jatuh, kita jadi lupa gitu kalau ternyata kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita itu nyata. Kenapa jadi lupa ketika Tuhan memimpin kita, memimpin keluarga tersebut sampai ke luar negeri? Yang dimana gak semua orang itu bisa sampai ke sana. Yang dimana gak semua orang punya kesempatan untuk menikmati liburan bersama di luar negeri gitu ya. Tapi lupa dengan satu kejadian yang mungkin membuat mereka sedih dalam keluarga mereka. Nah, terkadang kita sebagai manusia juga seperti itu gitu ya. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dari kita kecil sampai kita saat ini dewasa, sudah mengerti, sudah memahami. Sekali sakit hati, aduh Tuhan kayaknya gak baik deh, kayaknya Tuhan benci deh sama aku, kayaknya Tuhan gak peduli deh sama aku. Nah, kadang dengan momen-momen seperti itu kita jadi lupa ternyata kebaikan Tuhan kalau misalnya kita ingat kembali bahkan menutupi seluruh sakit hati kita. Bahkan kebaikan Tuhan yang paling mulia yang sudah kita peringati dari perayaan Paskah Jumat Agung kemarin adalah kematian Kristus itu sendiri. Dia sudah memberikan rahmatnya yang paling besar bagi kita, anugerahnya yang paling besar bagi kita. Alasan apa lagi kita untuk gak mengucap syukur terhadap hal tersebut? Nah, ini dia. Remember His blessing. Remember His blessing for us. Mengingat kembali berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita atau penyertaan Tuhan. Kalau misalnya di ayat yang sudah kita baca ada kata berkatnya Tuhan. Nah, di bahasa Inggris saya lihat itu malah lebih ke food atau hal yang Tuhan memberikan kita makanan, kebutuhan pokok kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bahkan nafas hidup yang kita hirup sekarang itu adalah pemberian Tuhan. Jadi begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang terasa biasa aja, makanya rasanya tuh kalau misalnya nggak ada sesuatu yang spektakuler, ya kayaknya Tuhan nggak baik deh, karena nggak ada yang spektakuler gitu ya. Kayaknya yang saya minta PS5 misalnya ya, nggak dipenuhi, aduh Tuhan nggak baik deh. Padahal kebutuhan sehari-hari terpenuhi, makanan sehari-hari terpenuhi, itu adalah kebaikan Tuhan, karena sudah biasa. Nah, makanya di poin yang pertama, bagaimana kita mau tetap mengucap syukur adalah ingat, selidiki kasih Tuhan. Ingat kembali, kalian bangun hari ini, kalian bernafas, makan hari ini, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Thank God because His blessing. Remember, ingat. Lalu yang kedua adalah bagaimana untuk kita tetap mengasihi Tuhan dengan cara mengucap syukur, yaitu ingat siapa Allah kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam pembacaan kita itu dijelaskan ya.
Dia adalah yang adil, yang berkuasa. Dia yang pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Dia yang memberikan kita segala sesuatu. Dia adalah Allah. Jadi ingat, siapa yang memberikan kita segala sesuatu? Itu Allah. Otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Otoritas tertinggi yang menjaga kehidupan kita. Otoritas tertinggi yang memberikan kita segala sesuatu yang saat ini kita nikmati. Nah, tapi jangan lupa. Jangan karena sesuatu yang sudah kita miliki, kita lupa siapa yang kasih gitu ya. Kita lupa siapa yang memberikan semuanya itu. Itu Allah sendiri. Mari kita remember siapa yang kasih semuanya itu, yaitu Allah itu sendiri. Remember Allah kita, who is God? Allah kita sendiri. Nah, jangan sampai kita terpesona dengan pemberiannya, kita terpesona dengan hal yang diberikannya sampai lupa kalau pemberinya itu siapa? Allah itu sendiri. Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya saya jadi ingat ketika masih kecil tuh suka minta gitu ya. Ada mainan, pengennya minta A, B, C, D. Nah, tapi kadang gak dikasih. Nah, setelah gak dikasih itu kecewa, pasti kecewa. Tapi kadang saya juga lupa, ternyata papa saya tidak kasih karena itu tidak saya butuhkan. Dan karena dia mengasihi saya. Nah, karena gak dikasih itu kadang lupa siapa sih yang harusnya ngasih. Jadi lupa gitu ya. Nah, saat ini saya ingin mengajak kita untuk remember siapa yang kasih kita, siapa yang gak kasih kita. Dia yang tetap mengasihi kita. Walaupun Allah gak kasih sesuatu yang spektakuler buat kita, dia tetap mengasihi kita. Siapa Allah kita? Dia itu adalah Allah Tritunggal gitu ya. Kita harus ingat dan kita mengingat siapa yang memberikan segala sesuatu, yaitu Allah sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mau still thank God atau tetap mengucap syukur dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah kita mengerti. Setelah kita mengetahui siapa yang memberikan segala sesuatu, kita juga mengerti kasihnya kepada kita. Understanding His love. Kita mengerti bagaimana bentuk kasihnya kepada kita. Di dalam 111 ayat dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Sebenarnya di bahasa Inggris lebih jelas lagi. The fear of Lord is the beginning of wisdom, a good understanding. Itu hikmat gitu ya. Akal budi, mengerti kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerti bentuk kasih Allah dalam kehidupan kita, gak ada alasan lagi kita untuk bilang, kayaknya Tuhan itu jahat deh. Kayaknya Tuhan itu gak sayang deh. Kayaknya Tuhan itu ninggalin aku deh. Kalau kita ngerti His love, kita understanding kasihnya dalam kehidupan kita, gak akan ada lagi alasan kita untuk bilang, Tuhan itu gak baik. Dengan kita mengerti kasihnya kepada kita udah pertama kita menyelidiki, lalu kita ngerti siapa yang ngasih. Jadi kita harus mengerti kasihnya kepada kita. Ternyata dia begitu amat baik dalam kehidupan kita hari demi hari. Hari demi hari. Setiap kali bangun, ketika kita mengerti bahwa kasihnya kepada kita gak pernah habis, kasihnya kepada kita gak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, gak akan ada alasan lagi kita untuk gak bersyukur hari ini. Nah, apakah kita sudah bersyukur hari ini? Jika belum, mari gunakan momentum ini untuk terima kasih Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan katakan, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih sangat mengasihi kami hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan walaupun terbatas. Tetapi kita masih punya akses untuk bisa bertemu walaupun secara online. Nah, apakah kita sudah bersyukur hari ini? Pertanyaan untuk kita semuanya. Di setiap masa kehidupan kita, mari kita pikirkan kebaikan Tuhan. Think about His love. Maka kita bisa thank God sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, dan biarlah ucapan syukur kami serahkan dalam hati yang paling terdalam kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami.
Ajari kami dan ingatkanlah kami kembali Tuhan bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau tak pernah membiarkan kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah hal ini juga menjadi alasan kami untuk mengucap syukur setiap hari. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dan kebaikan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami selanjutnya, kami hanya menyerahkannya semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke.